Kita itu hanyalah seujung kuku di atas kehidupan dunia ini, tapi kita menjadi besar kalau kita itu berzikir. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh penuntut ilmu dari ibu-ibu yang semoga saya harapkan semoga ibu menjadi madrasah yang terbaik untuk putra dan putrinya. Peranan perempuan di dalam kehidupan dan satu peradaban sangatlah penting dan memegang kunci yang sangat luar biasa, vital dan strategis. Makanya sesungguhnya ketika kita membangun sebuah kebaikan umat, membangun kebaikan satu bangsa, dimulai dari kita memperbaiki para kaum hawanya supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan yang terbaik. Ibu dikatakan oleh Allah bukan hanya sekedar wanita, tapi seorang wanita itu dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, perempuan itu sebagaimana tanah. Kalau tanahnya subur, maka sesungguhnya tanamannya itu akan memberikan banyak manfaat. Tapi kalau tanahnya tidak subur, maka hanya menimbulkan tanaman-tanaman yang gersang lagi merana. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih walladzi khabusa la yakhruju illa nakidah. Sesungguhnya tanah yang subur, mereka mengeluarkan tanaman-tanaman yang bermanfaat, dan sesungguhnya tanah yang tidak subur hanya mengeluarkan tanaman yang tidak memberi manfaat dan lagi gersang. Allah tidak membicarakan tentang wanita pada surat Al-A'raf 58, tetapi Allah tidak membicarakan tentang tanah, tapi Allah sedang membicarakan tentang wanita, dan begitu lembutnya Allah ketika menempatkan wanita itu selayak tanah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Sesungguhnya para pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat. Makanya ketika ibu dalam kondisi sholihah, maka semuanya akan merasakan akibatnya dan mendapatkan keberuntungan. Kalau ibu dalam kondisi sholihah, maka sesungguhnya anak-anaknya akan mudah menjadi sholih dan menjadi sholihah. Kalau ibu sholihah, maka sesungguhnya suaminya akan mendapatkan partner yang paling menyenangkan untuk menuju kepada surga ketika seorang laki-laki mendapatkan wanita sholihah yang menjadi makmumnya dan senantiasa mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang suami. Dan orang tuanya kalau mendapatkan seorang anaknya yang perempuan itu sholihah, bisa menjadi hijab orang tuanya dari api neraka. Inilah yang menjadikan saya menyampaikan keberadaan wanita kalau dia baik, seluruh orang di sekitarnya akan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kebaikan dari kebaikan seorang wanita apabila mereka telah menjadi sholihah. Inilah yang menjadikan kita berusaha betul bagaimana di dalam kehidupan dakwah, dalam kehidupan taklim, memperhatikan bagaimana wanitanya, bagaimana para kaum hawanya, supaya kita mendapatkan kebaikan di dalam satu peradaban. Semoga Allah menuntun setiap orang-orang dan setiap kaum hawa menuju kepada yang terbaik dan menuju kepada keberkahannya. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah limpahkan dan Allah anugerahkan kepada kita. Dan sesungguhnya tidak ada sikap yang terbaik pada perjalanan hidup kita ketika kita mendapatkan anugerah karunia dan anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kecuali adalah kita menebalkan syukur kita kepadanya. Semakin bertambah syukur kita, semakin lapang pada kehidupan kita, dan semakin kita bersyukur, semakin luas kehidupan hati kita dan jiwa kita di dalam perjalanan hidup. Semoga Allah senantiasa menuntun kita untuk selalu kita bersyukur kepadanya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita dibahagiakan oleh Allah pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Semoga Allah selalu menuntun kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Tidak akan membahayakan orang yang telah bersyukur kepada Allah. Tidak akan membuat sering kecewa mereka yang sering bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Amin insyaallah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada sebuah kaidah yang sering kita dapatkan kalau kita membaca kitabnya para ulama. Kaidahnya itu adalah
Mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan, mengingat neraka itu membangun kepada kita kesadaran. Sebenarnya kehidupan kita, kalau kita mengingat dua perkara itu di dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Kalau kita mengingat surga, maka mengingat surga itu memberikan kepada kita energi untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika kita mengingat surga, maka mengingat surga itu akan terus memberikan kepada kita energi di dalam kita melakukan ketaatan kita. Karena energi yang kita dapatkan tidak kita dapatkan dari charger ketika kita mencas ke tempat-tempat listrik. Tapi charger untuk kita dan hati kita itu ketika kita melakukan ibadah itu ketika kita mengingat surga. Ibu ketika mendidik anak dengan seluruh kesusahannya dan kesulitannya, kalau ibu tidak mengingat surga, pasti ibu akan tinggalkan anak-anak ibu dan keturunan ibu ketika ibu merasa lelah dan letih setiap hari berjibaku dengan masalah yang kurang lebih sama. Tapi kenapa banyak ibu-ibu, anaknya banyak dan dia tetap memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya? Karena salah satu yang menguatkan dirinya itu adalah mengingat surga. Bahwasanya setiap ketaatan itu pasti akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah ketika nanti dia melanjutkan pada perjalanan babak kedua di akhirat. Seorang anak tidak akan mungkin bisa berbakti kepada orang tuanya kalau dia tidak mengingat surga. Seorang suami tidak akan pernah mampu memberikan kebaikan, kesabaran, dan memberikan maaf kepada istrinya setiap waktunya kecuali mengingat surga. Ibu juga tidak akan mampu untuk menutupi auratnya, senantiasa menjaga hatinya setiap waktunya dari berbagai macam kemaksiatan kecuali ketika kita mengingat surga. Karena mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan di dalam perjalanan hidup kita. Energi terbesar pada kehidupan kita itu mengingat surga. Bahwasanya lelahnya, letihnya kita dalam setiap apapun ketika kita lakukan dan ketika kita berjibaku dengan setiap masalah yang kita jumpai, mengingat surga itu memberikan kepada kita energi dan memberikan kepada kita kekuatan yang bertambah-tambah. Sama pula mengingat neraka itu memberikan kepada kita kesadaran. Dengan kita mengingat neraka menjadikan kita sadar bahwasanya kemaksiatan itu akan berujung kepada sebuah derita dan nestapa. Perkara yang haram akan berujung kepada sebuah kecelakaan, perkara kemaksiatan akan berujung kepada sebuah perkara musibah pada kehidupan kita di akhirat. Inilah yang menjadikan kita faham. Tali kendali dalam kehidupan kita itu mengingat surga dan mengingat neraka setiap waktunya. Kalau ibu teringat kepada sebuah kemaksiatan, ingatlah neraka. Kalau ibu teringat dengan kelelahan ketika melakukan kebaikan, maka ingatlah surga. Karena mengingat surga memberimu kekuatan. Mengingat neraka membangunkan kesadaran bahwasanya hidup tidak melulu menuruti apa yang kita mau dan menuruti apa yang menjadi syahwat kita di dalam kehidupan. Dua perkara itulah yang menjadi tali kendali di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan menuju kepada Allah. Ibu kalau hidup tidak memiliki dua tali ini di dalam kehidupan kita, maka kita tidak memiliki kemudi di dalam perjalanan hidup. Sehingga ketika melakukan kebaikan, kita sering putus asa di tengah jalan. Dan kalau kita berjalan pada kehidupan tidak mengingat neraka, menjadikan hidupnya kita itu melampaui batas. Inilah yang menjadikan kita paham. Menghadirkan obrolan tentang surga itu penting. Supaya kita paham bahwasanya ada kehidupan berikutnya yang pasti kita akan datangi dan pasti kita akan jumpai, dan kehidupan berikutnya itu tergantung dari apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan tentang rumah masa depan kita, yaitu rumah masa depan ketika kita nanti di akhirat. Makanya itulah yang menjadikan Nabi memberikan isyarat yang begitu gampang untuk kita fahami. Nabi itu mengatakan sesungguhnya dunia itu sebagaimana setetes air yang menempel pada telunjukmu ketika kamu berada di tengah samudra. Apa yang menempel pada telunjukmu ketika kamu celupkan di dalam air, maka itulah perumpamaan dunia dibandingkan kehidupan babak kedua di akhirat. Kalau kamu mendapatkan setetes air itu, tidak usah terlalu sombong karena itu pun cuma setetes. Kalaupun kamu tidak mendapatkan apapun di dunia ini, maka sesungguhnya kamu juga jangan sedih karena kamu juga hanya luput setetes saja. Dan kamu kehidupannya dihitung bukan hari ini, tapi kehidupan kita dihitung pada babak kedua kita
ketika nanti kita berkumpul dalam kehidupan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita faham. Mengingat surga itu pasti memberikan kepada kita ekstra kekuatan dan ekstra energi kalau kita selalu mengingat surga di dalam perjalanan kita. Ibu kalau sedang berat mentaati suami, jangan lihat suaminya. Ya, suaminya dilihat juga, tapi yang kita harus lakukan adalah mengingat surganya. Sama pula ketika seorang istri, ketika seorang suami sedang berat gitu, bagaimana dia mengkondisikan istrinya, maka tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kepadanya kecuali adalah mengingat surga. Sekali lagi kuncinya mengingat surga. Kalau semua ibadah kita yang kita kerjakan, kalau semua kebaikan kita hanya bersifat transaksional, bahwasanya kita lakukan kebaikan itu karena manusia, pasti tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita lakukan semua kebaikan ini karena kita ingin mengharapkan rahmat, karena kita ingin mengharapkan surga, pasti kita akan kuat di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Ini yang harus selalu kita ingat. Mari kita ingatkan lagi, mengingat surga memberikan kepada kita kekuatan. Mengingat neraka memberikan kepada kita kesadaran. Supaya kehidupan kita tidak lepas dari tali kemudi terbaik, dan tidak ada tali kemudi terbaik pada kehidupan seorang mukmin kecuali antara surga dengan neraka. Kalau sedang ingat kemaksiatan, ingatlah neraka. Ketika sedang ingat lelahnya ketaatan, maka ingatlah kita kepada surga yang dijanjikan oleh Allah, dan semoga hati kita selalu berada di antara ingatan kita kepada surga dan neraka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya meneruskan kajian kita 175 jalan ke surga. Karena kita ingin sekali bahwasanya kita menuju kepada kehidupan babak kedua, maka kita harus membicarakan apa yang harus kita ketahui tentang surga. Karena apa? Karena ke surga itu tidak bisa didapatkan dengan mimpi, tetapi menuju surga itu harus didapatkan dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan surga tanpa ilmu. Sebagaimana tidak mungkin kita bisa bekerja di Indosat, bisa bekerja di Telkomsel kalau kita tidak memiliki ijazah minimal S1. Kalau saja kita kerja di Telkomsel, kalaulah kita kerja di Indosat, ternyata kita harus minimal strata pendidikan kita adalah gelarnya S1, itu menunjukkan kepada kita semuanya itu butuh ilmu. Maka sama pula ketika kita menuju kepada surga kita butuh ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita, kenapa kita ngaji, kenapa kita belajar, kenapa kita membedah kitab, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita menuju kepada surga. Karena tidak setiap orang yang mengharapkan surga mendapatkan surga. Ada perkataan bagus dari Abdullah bin Mas'ud, kam min muridil khair la yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mendapatkan kebaikan itu sama sekali. Berapa banyak orang yang mereka berharap menuju kepada surga tetapi tidak mendapatkan surga. Orang Nasara kalau ditanya apakah mereka menginginkan surga? Menginginkan surga. Tapi apakah mereka mendapatkan surga? Tidak sama sekali. Orang Yahudi kalau mereka ditanya apakah mereka mengharapkan surga? Mereka mengharapkan surga. Tapi apakah mereka mendapatkan surga? Tidak mendapatkan surga. Kenapa? Karena ilmu dan petunjuk yang mereka ambil dan mereka dapatkan itu salah. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang beramal, kepayahan, lagi keletihan, tapi tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka yang menyala-nyala. Untuk siapa dua ayat ini pada surat Al-Ghasyiyah? Untuk mereka yang ingin mendapatkan surga, tetapi tidak mau mempelajari ilmunya. Maka sesungguhnya mereka tidak akan sampai kepada surga yang mereka inginkan. Kalau mereka tidak mau mempelajari ilmunya. Apa saja yang bisa menjadikan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ibu tahu Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, beliau pernah berdiri di depan gereja. Ketika beliau berdiri di depan gereja, beliau menangis ketika melihat aktivitas orang itu keluar masuk di dalam gereja. Ada yang membawa palang
kayu yang begitu berat, ada yang membawa air cawan suci, ada yang membersihkan gerejanya. Umar bin Khattab orang yang paling toleran dan beliau tidak mengganggu setiap pemeluk agama yang lain di dalam ibadah mereka. Tapi pada saat itu ketika Umar di depan gereja, Umar bin Khattab itu meneteskan air mata. Lalu ditanya sama salah satu di antara timnya, "Ma yubkika ya Umar? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?" Lalu Umar itu menunjuk ke arah gereja sembari beliau membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Amilatun nasibah taslana ron hamiyah. Berapa banyak orang yang mereka beramal, mereka kepayahan, mereka keletihan, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka usahakan dari amalan-amalan yang membuat mereka kepayahan, kecuali mereka justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Ini merupakan peringatan dari Allah. Kita semuanya mengharapkan surga, tetapi apakah semua orang yang mengharapkan surga sampai ke dalam surga? Belum tentu. Bagaimana kita memastikan supaya kita betul-betul mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dan mendapatkan surganya Allah? Yaitu ketika kita belajar. Belajar itu membuka kepada kita sebuah jalan supaya kita sampai kepada rahmat dan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan kita belajar 175 jalan ke surga. Jadi nanti kalau ada temannya ibu komentar, "Mbak, saya tuh pusing deh ngeliatin kamu, bingung saya ngeliatin kamu. Setiap hari ngaji terus." Maka ibu-ibu tidak usah marah. Maka ibu-ibu jawablah dengan nada yang lembut. "Saya lebih pusing ngeliatin kamu hidup tidak pernah ngaji." Karena apa? Karena surga itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Kita ngaji bukan sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok alim, kita ngaji bukan karena kita pengangguran, bukan. Kita ngaji karena kita tahu ada babak kedua setelah kehidupan kita di dunia. Dan kita tidak hanya hidup sementara di dunia, tapi kita betul-betul ingin selamat pada kehidupan babak kedua. Kalau orang Yahudi saja, mereka sudah bersusah payah menjalankan agamanya, tetapi berujung kepada api neraka. Kalau orang Nasara, mereka berletih-letih di dalam menjalankan agamanya, tetapi mereka juga tidak mendapatkan surga. Kita pun sama. Kalau kita hanya mengharapkan surga, tetapi kita tidak menempuh jalannya, maka sesungguhnya kita tahu kapal itu tidak pernah berlayar di atas padang pasir. Kalau kita mengharapkan surga, tetapi tidak menikmati proses awalnya dengan kita belajar, maka sesungguhnya kita sama saja mengharapkan kapal itu berlayar di tengah padang pasir, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Inilah yang menjadikan kita paham. Nikmatilah ngajimu, bukan karena kita ini ingin menjadi orang yang sok solihah. Nikmatilah ngajimu, bukan karena kita itu ingin merendahkan orang. Nikmatilah ngajimu, karena bisa jadi ngajinya kita, hadirnya kita pada setiap kajian, itulah yang menjadikan kita kelak dikasihani oleh Allah, dan menjadikan kelak kita kalau dikasihani oleh Allah, kita mendapatkan rahmat. Dan kalau kita mendapatkan rahmat, tidak ada satu manusia, tidak ada satu hamba, kalau dia sudah dikasihani oleh Allah dengan rahmatnya, kecuali tempat kembalinya itu adalah surga. Itulah kampung halaman terbaik yang kita nantikan supaya kita balik menuju kepada tempat ketika pertama kali Adam diciptakan. Inilah surga. Jadi kalau kita ditanya, "Ustadz, apa karakteristik para penghuni surga?" Pertama, yang kelihatan dari kehidupan mereka. Maka kamu akan menjumpai para penghuni surga itu mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah letih ketika mendengarkan ilmu. Lalu ilmu itu dirubah menjadi energi untuk melakukan ketaatan di dalam perjalanan hidup mereka. Makanya Rasulullah itu pernah ditanya, sifatnya orang mukmin itu siapa, Ustaz? Ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad menjawab, sifatnya orang mukmin itu banyak. Tapi salah satu sifatnya orang mukmin, Rasulullah bersabda, "La yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah." Rawahu Tirmidzi. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya sifatnya orang mukmin itu salah satunya dia tidak pernah kenyang. Dia tidak pernah kenyang dan tidak pernah merasa cukup dengan setiap ilmu yang dia dengarkan sampai akhirnya memastikan dirinya berada di dalam taman-taman surga. Inilah yang menjadi harapan kita. Inilah yang menjadikan kita membahas tentang
jalan-jalan kita menuju kepada surga yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita buka kajian kita. Bentar, kita sampai mana ya? Berapa? Halaman 66. 66 ya, Bu. Kelahiran ibu-ibu dong 66 ya. Oh ya benar. Sekarang kita menuju kepada poin ke-16. Kemarin pada poin yang ke-15 kita telah belajar salah satu di antara perkara yang memudahkan kita menuju kepada surganya Allah, yaitu ketika kita membebaskan dan meringankan seseorang ketika dia memberikan hutang dan membayarkan hutang saudaranya muslim. Itu telah kita pelajari dan telah kita kaji. Sekarang kita menuju ke halaman 66 poin ke-16. Di dalam poin yang ke-16 disampaikan betul bahwasanya dunia ini memiliki sebuah inti dan memiliki sebuah pokok perkara yang harus kita ketahui dari urusan dunia. Bahwasanya urusan dunia itu memiliki intinya. Selain intinya ini maka sesungguhnya tidak terlalu penting. Kamu dapat alhamdulillah, kamu tidak dapat juga tidak apa-apa. Maka sesungguhnya Rasulullah lalu menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Tirmidzi. Mari kita baca hadisnya. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wallahu wa alimun au muta'allimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dunia ini terlaknat. Saya baca dulu terjemahnya nanti baru kita bahas. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apapun yang di dalamnya kecuali dzikrullah. Yang kedua, kecuali adalah amal solih yang menyertainya. Dan yang ketiga, kecuali adalah orang yang mereka mengajar ataupun yang senantiasa mereka belajar. Hadis ini sangat terkenal dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Hadis ini memberikan kepada kita banyak poin dan banyak pelajaran. Dan mari kita pelajari poin-poin ini dan pelajaran ini supaya kita bisa meresapi maknanya dan supaya bisa melahirkan poin-poin penting yang melahirkan sebuah kebaikan di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, Rasulullah itu menggambarkan kepada kita bahwasanya dunia ini sebenarnya terlaknat. Ini poin pertama. Apa artinya terlaknat itu, Ustaz? Terlaknat itu kalau kita kembalikan kepada kaidah para ulama menjelaskan, kaidah terlaknat itu adalah jauh dari rahmatnya Allah. Karena memang dunia itu memang tempatnya seseorang itu begitu mudah bisa mendapatkan laknatnya Allah kalau dia tidak berhati-hati. Tidak salah kalau Allah itu memisalkan dunia itu sebagaimana air di dalam surat Al-Kahfi. Ibu tahu kenapa Allah mengumpamakan dunia itu sebagaimana air? Nanti kita akan kaitkan dengan kata terlaknat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Maka sesungguhnya dunia itu sebagaimana air karena memiliki kemiripan dan keserupaan dalam beberapa hal. Yang pertama, apa keserupaan antara air dengan dunia? Ada yang tahu? Insya Allah tidak ada yang tahu. Memang hari Kamis saja. Ibu tahu apa keserupaan dunia dengan air sampai Allah mengumpamakan dan menyerupakan dunia itu sebagaimana air? Wadrib lahum masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Maka sesungguhnya dunia itu sebagaimana air yang kami turunkan dari langit. Perumpamaan dunia itu sebagaimana air itu karena beberapa hal. Yang pertama, karena sesungguhnya dunia itu dan air itu memiliki keserupaan sama-sama cepat saling menguap, cepat menguap. Sebagaimana air itu cepat menguap, sebagaimana dunia itu juga cepat menguap. Makanya kalau kita melihat apapun yang viral di dunia, apakah yang viral di dunia itu akan bertahan lama? Tidak. Apa yang dulu kita pandang sangat indah, belum tentu indah ketika kita memandangnya hari ini. Contoh, Ibu masih ingat tahun 90-an? Kan Ibu kan fix ya, anak-anak 90-an.
Kalau kita dulu tahun 90-an, apa yang membuat kita sering terbengang-bengang kalau melihat rumah? Rumah bergaya Spanyol. Ingat, rumahnya besar, ada tiang dan pilarnya, gede sekali gitu. Untuk menggambarkan bahwasanya pemiliknya pasti orang, bukan orang kaya, orang kaya. Tapi kalau hari ini kita melihat bahwasanya ada rumah yang besar dengan pilarnya, pasti kita otomatis akan mengatakan rumahnya kuno. Kenapa cepat sekali dunia itu berubah? Karena dunia itu cepat menguap. Apa yang menjadi trending pada 5 tahun yang lalu apa yang menjadi trending pada 5 tahun lalu belum tentu trending pada kehidupan hari ini. Makanya siapapun yang kita pandang dulunya terkenal belum tentu hari ini terkenal di tengah anak muda. Kita dulu, Masya Allah ya, apa yang sering kita dulu ketika lihat ada seorang artis ini, kalau kita dulu ngelihat artis itu Masya Allah. Tapi apakah artis itu sampai sekarang masih terkenal? Oh belum tentu. Mungkin yang kenal hanya kita yang tua-tua, tapi anak-anak muda tidak ada yang kenal. Dulu kalau kita disebut namanya misalkan ada sinetron Brahma Kumbara gitu, Masya Allah, Mantili gitu. Ini yang ketawa-ketawa ini penikmatnya. Tapi kalau kita hari ini disebut nama Brahma Kumbara, anak muda, apakah setiap anak muda Brahma Kumbara itu mereka mengenal? Enggak. Itu yang disebut dengan namanya dunia itu sebagaimana air, cepat menguap. Dulu yang namanya kijang kapsul, Masya Allah, kalau sudah jalan di tengah perjalanan, kita kalau melihat ada satu keluarga kok garasinya ada kijang kapsul, itu orang kaya atau tidak orang kaya? Orang kaya. Tapi kalau hari ini kalau kita melihat ada satu keluarga punya kijang kapsul, kita tanya ini, oh ini tahun berapa gitu. Dan pasti kalau dia mau masuk hotel, pemeriksaannya sampai 3 kali pemeriksaan. Karena dikhawatirkan bawa sesuatu yang berbahaya. Padahal ketika tahun 2000-an awal, kijang kapsul itu masih tren atau tidak tren? Tren. Kenapa kok cepat berubah Ustadz? Itulah sifatnya dunia, makanya Allah menyerupakan dunia itu sebagaimana air. Makanya kalau kita memiliki apa yang sedang trending hari ini, jangan terlalu sombong, karena seiring dengan waktu itu pun pasti akan berlalu. Dulu kalau orang itu memiliki Nokia, bangga atau tidak bangga? Bangga. Nah ini yang sombong-sombong nih yang jawab. Dulu kalau kita memiliki Nokia itu kita selalu merasa bangga, karena Nokia itu trennya itu handphone mahal, pernah jualnya itu tinggi. Tapi sekarang kalau ada orang punya Nokia, malu atau tidak malu? Malu. Handphonenya apa Mbak? Nokia. Nemu di tong sampah mana? Karena pada dasarnya sesungguhnya itulah yang dinamakan dengan tren, bahwasanya dunia itu sebagaimana air. Dunia itu ketika sebagaimana air itu cepat menguap, supaya kita, kenapa kita disuruh untuk menitipkan di jalan Allah supaya tidak menguap. Semakin engkau menggenggam hartamu, maka hartamu pasti akan hilang dari sisimu dengan 3 cara. 1, kamu jual. 2, bisa jadi itu rusak dengan fitrahnya ketika melalui waktu yang panjang. Atau yang ketiga, kamu meninggal dunia dan pasti akan berpisah dengan dunia itu dan diwariskan kepada orang. Tapi kalau kamu titipkan kepada Allah, maka sesungguhnya itu menjadi awet dan tidak menguap. Kenapa Allah suruh kita manajemen harta itu nitipkan kepada Allah? Karena kita ini tidak terampil untuk menjaga harta. Ketika kita tidak terampil untuk menjaga harta dengan 3 kemungkinan, bahwasanya bisa jadi kita jual, bisa jadi rusak karena berlalunya waktu, dan bisa jadi diwariskan kepada anak cucu kita. Titipkan kepada Allah, karena titipan kepada Allah, Allah adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Makanya maaf ya, saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan saya ingin membayar zakat. Yang benar adalah saya menitipkan zakat saya ini kepada Allah. Itu yang lebih benar. Karena sebenarnya kamu tidak pisah dengan hartamu, tetapi kamu menitipkan kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Dunia itu cepat menguap. Masih ingat kita dulu Nokia yang tebel yang segini, yang ada antenanya, tidak ada yang punya kecuali jutawan-jutawan Jakarta.
Yang mana hari ini tuh kalau handphonenya jatuh ke jempol kaki kita bengkak 2 hari. Sekarang kalau ada orang memiliki handphone itu malu atau tidak malu hari ini? Malu. Pasti ditaruhnya di dalam tas. Karena apa? Dunia itu cepat berlalu. Itu menjadikan kepada kita bahwasanya dunia itu diserupakan dengan air. Karena dia cepat menguap pada perjalanan hidup kita. Yang kedua, dunia itu sebagaimana air karena dia tidak pernah setia kepada pemiliknya. Sebagaimana air tidak pernah setia kepada tempat yang tinggi kecuali dia turun ke tempat yang rendah. Kita kalau mendapatkan air, kita tuang, ada nggak air itu ngotot tidak mau turun? Tidak ada. Airnya ngotot bergelantungan di botol. Kita gini-gini kan tidak mau turun. Lalu kita tanya, kenapa kamu nggak turun? Saya tidak mau turun ke gelas, saya maunya ada di botol. Tidak ada. Sama pula dengan dunia. Dunia itu tidak pernah setia. Dia tidak pernah setia kepada orang yang memilikinya. Makanya akhirnya dunia itu dia tidak pernah setia. Sebagaimana air juga tidak pernah setia. Dia cepat berpindah. Dan dia tidak akan pernah mempertahankan ibu sebagai pemiliknya. Tidak ada uang 100.000 ketika kita ambil di kantong, maka dia melekat pada kantong kita dan tidak mau keluar dari kantong kita. Dia mudah keluar, dia tidak pernah setia. Jangan setia kepada dunia yang dunia saja tidak pernah setia kepada dirimu. Jangan ngober-ngober dunia yang dunia saja tidak bisa memberikan pembelaan kepada dirimu ketika engkau dibangkitkan oleh Allah. Dan Allah begitu lembut mengatakan, dunia itu kayak air. Dia tidak pernah setia kepada dirimu, maka janganlah kamu terlalu setia kepada dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dunia itu diserupakan sebagaimana air itu apa? Karena sesungguhnya banyak orang yang terkena fitnahnya dunia. Yang asalnya dia orang yang baik, tapi ketika terkena dunia menjadi orang yang berubah. Sama dengan kita bermain-main dengan air. Kalau kita bermain-main dengan air, apa konsekuensi yang kita dapatkan? Kita menjadi basah. Banyak orang yang mereka itu ketika sebelum mendapatkan dunia kondisinya baik, akhlaknya santun, taatnya juga baik, ibadahnya juga baik. Tapi setelah mendapatkan dunia semuanya itu langsung berubah ketika dia terkena dengan dunia itu. Karena dunia sedikit sekali mereka yang selamat dari fitnahnya kecuali mereka yang betul-betul dirahmati hatinya oleh Allah. Dia dan hidupnya, dia dan hatinya tidak pernah berubah walaupun dunia itu mengalir pada taman kehidupan mereka. Makanya sesungguhnya dunia itu sebagaimana air yang semua orang itu terkena fitnahnya. Dan bisa jadi karena dunia seseorang itu gagal mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara dunia yang senantiasa dia gandrungi dan senantiasa dia cari. Bahkan dia tidak peduli siang dan malam ketika dia mencari dunia. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, yang terakhir, dunia itu diserupakan sebagaimana air itu apa? Yang keempat, dunia itu kadang-kadang itu kayak air, karena air itu kalau air itu diberikan tepat sesuai dengan kebutuhan kita akan bisa kita manfaatkan. Tapi kalau air itu kalau kita mendapatkan air itu terlalu banyak, justru kita tidak bisa memanfaatkan air itu. Coba ibu mendapatkan air 1 botol, kita bisa manfaatkan? Bisa. Kalau kita mendapatkan 1 toren, bisa kita manfaatkan? Bisa. Tapi kalau kita mendapatkan airnya itu 1 lantai, kita tidak bisa memanfaatkan. Ya kan? Banjir. Di sini banjir, Bu. Iya, Ustadz. Katanya sampai lantai 2. Enggak, Ustadz. Cuma sampai mata kaki. Tapi mata kakinya lantai 2. Maka tidak bisa kita manfaatkan. Makanya akhirnya kenapa ada orang mukmin? Kenapa orang mukmin itu jarang dijadikan oleh Allah itu sebagai miliarder? Kenapa miliarder itu rata-rata orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena terkadang bagi orang mukmin kalau dunianya itu terlalu berlebihan, itu malah merusak hidupnya dan dia tidak bisa memanfaatkan. Karena terkadang nikmatnya dunia itu kita dapatkan ketika takarannya itu tidak terlalu banyak. Makanya saya pernah ngomong sama ibu-ibu kan, kita makan durian itu nikmatnya pada takaran atau pada buah yang pertama atau pada buah yang ke-100. Buah yang pertama. Makan soto itu enaknya pada mangkok yang pertama atau mangkok yang ke-200? Mangkok yang pertama. Kadang-kadang orang mukmin itu tidak diberikan oleh Allah harta yang banyak supaya harta yang tidak terlalu banyak yang Allah berikan kepadanya bisa dia rasakan kenikmatannya.
Karena kalau dunia itu terlalu banyak, kalau kita tidak memiliki kekuatan hati dan tidak memiliki kekuatan jiwa, itu justru merusak pada perjalanan kita dan akhirnya merusak kenikmatan kita dalam hidup. Nikmatnya makan soto itu ya mangkok pertama. Coba ibu mangkok keempat, muntah ibu insya Allah. Kenapa kita ini terkadang diberikan oleh Allah uang hanya untuk membeli satu mangkok soto saja Ustaz? Karena nikmatnya soto itu yang mangkok pertama. Makanya itulah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi, wadrib lahum masalul hayatid dunya kamain anzalnahu minas sama. Kami itu jadikan dunia perumpamaannya sebagaimana air, karena sesungguhnya antara dunia dan air itu ada kemiripan dalam 4 perkara. Dan salah satunya apa? Sesungguhnya dunia itu bisa menjadi fitnah sebagaimana ketika kita bermain-main dengan air maka kita mendapatkan cipratannya menjadi basah. Makanya Rasulullah itu memulai hadisnya dengan perkataan ala inna dunya mal'unatun. Dunia itu telaknat. Yang apabila kita tidak berhati-hati ketika menyikapi dunia ketika ada di dalam kehidupan kita. Ibu masih ingat kisah nyata yang pernah disampaikan Nabi dalam kisahnya ketika menceritakan tentang kakaknya, kakak di dalam kenabian yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah jalan di dalam satu safar. Di dalam perjalanan satu safar itu, maka Nabi Isa itu membawa teman satu perjalanan. Lalu ternyata ketika jatah lagi makan, Nabi Isa membawa roti, teman satu perjalanannya membawa roti. Lalu Nabi Isa itu memiliki hajat meletakkan rotinya dan beliau pergi. Temannya yang membersamai Nabi Isa dalam perjalanan itu mengambil rotinya Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan orang yang gampang menuduh orang. Nabi Isa lalu berkata, siapa yang mengambil rotiku? Padahal tidak ada orang yang membersamai Nabi Isa kecuali adalah beliau. Itu artinya seorang nabi hati-hati sebelum menuduh orang. Kalau kita pasti sudah habis-habisan nuduh dia. Kamu, nggak mungkin nggak ada orang kok, pasti ya kamu. Nabi Isa enggak. Nabi Isa berkata, siapa yang mengambil rotiku? Lalu temannya mengatakan, saya tidak tahu. Ya sudah kalau tidak tahu. Itulah husnudurnya seorang Nabi Isa sama orang. Jalan mereka. Nabi Isa nanya lagi, siapa yang mengambil rotiku? Temannya ngomong, saya tidak tahu. Terus Nabi Isa karena beliau mendapatkan kemampuan mukjizat, Nabi Isa memegang sesuatu lalu berubah menjadi emas. Ketika beliau memiliki emas, beliau berkata kepada temannya lagi yang menemani beliau di dalam perjalanan, siapa yang bisa memberitahukan kepada diriku, siapa yang mengambil rotiku, maka dia mendapatkan hadiah emas-emas ini untuk dirinya. Maka ketika orang tadi yang berbohong berkali-kali kalau dia tidak tahu langsung mengatakan, sayalah yang mengambil rotimu. Lihat bagaimana dunia itu bisa ngubah orang. Maka seketika Nabi Isa memberikan, nih emas ini buat kamu. Tapi maaf ya, hanal firaq. Kita berpisah karena kamu telah berkhianat di dalam safar. Aku tidak mau melanjutkan perjalanan bersama dirimu. Hadiahmu tetap kamu dapatkan emas itu, tetapi kita pisah. Dan pada saat itu di tengah hutan. Orang itu saking senangnya, gandrungnya, gembiranya, dia tidak peduli berpisah dengan Nabi Isa karena dia merasa telah memiliki emas. Emas itu diletakkan Nabi Isa di tengah hutan dan Nabi Isa melakukan perjalanan. Ternyata orang itu ketika lagi senang menikmati emasnya, dia tidak sadar kalau dia telah berdusta dan dia telah tertutupi dengan pesona dunia dengan emas yang dia dapatkan. Lagi senang-senangnya dia mendapatkan emas di tengah hutan dan berupaya gimana caranya membawa emas ini keluar dari hutan. Pada saat itu ada 3 orang yang berjalan di hutan itu, di hutan yang sama. Dan 3 orang itu kaget mendapati ada seseorang memiliki emas yang begitu besar di tengah hutan. Dan 3 orang ini yang asalnya tidak punya rencana membunuh, akhirnya mereka berencana untuk membunuh dan berkata, kita bunuh orang itu dan kita ambil emasnya. 3-tiganya sepakat dibunuh. Akhirnya terbunuhlah orang yang tadi membersamai Nabi Isa, diletakkan di samping emasnya. 3 orang ini senang ketika mereka mendapatkan emas dan mereka sepakat. Sepakatnya apa? Kita akan membagi emas ini menjadi 3 bagian. Sepertiga buat kamu, sepertiga buat kamu, sepertiga buat saya. Oke, siap. Ayo kita bawa emas ini.
Salah satu dari mereka berkata, kita kan lapar. Nggak mungkin kita mengangkat emas seberat ini keluar dari hutan ini sebelum kita makan. Sudahlah, 2 orang di antara kita pergi untuk membeli makanan, saya yang akan menunggu emas ini di dalam hutan. Kisah ini nyata, terjadi ribuan tahun yang lalu. Akhirnya 2 orang ini jalan mencari makanan. Ketika sedang mencari makanan, 2 orang ini bersekongkol. Kalau emas ini kita bagi 3, bagian kita menjadi lebih sedikit. Gimana kalau kita bunuh teman kita yang sedang menunggu emas, kita makan dulu, nanti kita racuni dia dengan makanan. Supaya dia nanti ketika makan mati dan kita membagi emas ini menjadi 2. 2 orang ini sepakat dan yang satunya mengatakan setuju. Kita kasih racun makanannya supaya dia ketika makan langsung mati. Ibu tidak usah tanya, racunnya apa Ustaz? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka ternyata ketika 2 orang ini berencana untuk membunuh temannya yang sedang menjaga emas, yang menjaga emas pun punya pikiran yang sama. Di sini para ulama mengatakan apa? Setan itu paling mudah berkolaborasi kalau hati sudah kepincut dengan dunia. Masya Allah, kayak disorot saya. Saya kayak lagi konser kalau kayak gini. Maka yang menjaga emas itu berkata, ini kalau emas ini dibagi 3 terlalu banyak, saya bunuh aja 2 orang itu supaya saya bisa memiliki emas ini secara sempurna. Itulah dunia. Dunia itu selalu bersekongkol dengan setan, dan setan paling mudah untuk mengarahkan hati kalau sudah kepincut dengan dunia. Akhirnya yang satu ini membuat lubang, membuat jebakan supaya 2 orang temannya yang nanti datang ketika membawa makanan bisa mereka mati terkena jebakan maut yang dia pasang. Dipasanglah semua jebakan maut itu. Dan ketika yang 2 ini datang membawa makanan, makanannya sudah ada racunnya. Yang sedang menunggu makanan senang sekali karena sebentar lagi dia akan memiliki emas itu seluruhnya. 2 orang itu datang tertancap dengan jebakan mautnya dan mereka berdua mati seketika. Yang jatuh makanannya. Maka seketika dia senang karena dia mendapatkan emas itu sendirian. Lalu dia makan dan makanannya ada racunnya. Lalu dia meninggal dunia. Berapa akhirnya? Emasnya masih di tempat yang sama, tapi sudah berapa mayat yang ada di samping emas itu? 4. 1 orang yang menemani Nabi Isa, 2 yang membeli makanan yang di dalamnya ada racun, yang 1 yang berharap dia bisa memiliki emas itu seluruhnya. 4 bangkai ada di samping emasnya. Nabi Isa muter, setelah selesai dengan hajatnya, Nabi Isa balik lagi ke rute yang sama dan melewati hutan itu, dan kagetlah Nabi Isa ketika Nabi Isa mendapatkan emas. Maka di samping emas itu ada 4 mayat yang tergeletak tewas mengenaskan di samping emas itu. Disitulah keluar perkataan Nabi Isa, dan perkataan itu diabadikan oleh Rasulullah. Apa perkataan Nabi Isa? Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah caranya dunia memperlakukan para pemburunya ketika mereka dihinakan oleh dunia itu. Ini menjadikan kita akhirnya paham, itulah dunia. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia itu telaknat. Karena kalau dunia ini tidak kita sikapi dengan hati-hati, jiwa yang bersih, maka sesungguhnya dunia itu bisa menjadikan seseorang itu jauh dari rahmatnya Allah ketika dia sudah menggenggam dunia itu. Makanya kalau kita mendidik anak, ibu, saya sampaikan kepada ibu, ini juga untuk teguran untuk saya. Kalau kita mendidik anak, sebelum kita pastikan anak kita terampil untuk menjemput rezeki, pastikan anak kita itu hatinya betul-betul kuat sebelum mereka nanti menggenggam dunia yang banyak. Karena berapa banyak anak yang berubah tabiatnya, berubah karakternya, berubah sikapnya, berubah approach-nya kepada ibu ketika mereka menggenggam dunia tetapi hatinya belum siap untuk mendapatkan dunia yang berlimpah. Dunia itu netral, tapi dunia itu bisa membawa laknat kalau kita tidak berhati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan dunia itu telaknat, dan telaknat apapun yang ada di dalam dunia itu. Dan sebagian ulama mengatakan kenapa Rasulullah itu mengatakan dunia itu telaknat? Pertama, karena dunia itu bisa menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Yang kedua,
Dunia itu kenapa terlaknat? Karena dunia sebesar apapun kita menggenggamnya, maka pastinya akan mengalami kehancuran ketika datangnya dua perkara. Satu, datangnya musibah alam. Yang kedua, datangnya kiamat. Dia tidak akan tersisa apapun dari dunia itu kecuali semuanya menjadi hilang dan tidak tersisa. Itulah dunia. Itulah kenapa akhirnya kita sebagian paham kenapa banyak orang mukmin tidak mereka dijadikan miliarder dunia. Ya karena nilainya tidak seberapa. Dan pastinya dunia itu kenapa Allah tidak menjadikan mukmin itu menjadi miliarder dunia? Karena pada dasarnya dunia itu pasti akan rusak ketika sudah datang dua perkara, musibah alam dan kiamat. Sudah tidak ada lagi terasa nilai dunia itu. Ketika kita akhirnya paham bahwasanya dunia itu telaknat dan telaknat apapun yang ada di dalamnya, maka sesungguhnya itulah arti yang pertama pada poin yang pertama. Maka kata laknat itu jauh dari rahmatnya Allah. Ini bukan berarti nanti kita berdoa supaya kita tidak diberikan dunia, enggak. Mintalah rezeki, Bu, mintalah dunia. Tapi yang harus kita sikapi adalah memiliki kesiapan hati ketika kita mendapatkan dunia. Jangan jadikan dunia itu obsesi terbesar dalam kehidupan kita. Kaya itu bukan tujuan hidup. Tetapi tujuan hidup kita itu mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalaupun nanti ibu dan suami ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, semoga ibu dan bapak menjadi orang yang bersyukur. Tapi kalaupun kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya raya di dalam kehidupan kita, semoga kita mendapatkan keutamaan sebagai orang yang biasa tetapi bersabar kepada Allah. Makanya para ulama mereka itu mengatakan mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar. Dua-duanya memiliki keutamaan. Tapi kalau kita dipaksa untuk ditanya mana yang paling utama antara kaya yang bersyukur dan miskin yang bersabar, jawabannya satu. Di antara mereka siapa yang paling bertakwa, itulah yang disebut sebagai orang yang paling baik keutamaannya di sisi Allah. Ustadz, kalau saya kaya, nanti saya nggak bisa zuhud. Nah, ini saya terangkan dulu. Kita tentunya salah sekali kalau kita mengatakan bahwasanya kalau kaya tidak bisa zuhud, itu salah. Zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan amalan hati. Ada orang kaya yang bisa jadi dia zuhud, ada orang miskin kadang-kadang dia malah tidak zuhud. Kenapa? Zuhud itu bukan penampilan fisik. Kita suka sekali mendefinisikan dan menarasikan bahwasanya kemiskinan itu identik dengan zuhud. Dan itu sering sekali ada di asumsi kita kalau kita melihat orang. Kalau ada seorang ustadz misalnya, dia memakai sepeda ontel. Seketika kita mengatakan ustadznya zuhud. Kalau kita melihat tetangga kita dalam kondisi compang-camping, dindingnya dinding bambu, alasnya alas tanah, atapnya atap langit, maka kita mengatakan orangnya zuhud. Padahal ini merupakan perkataan yang keliru, karena sesungguhnya zuhud itu bukan penampilan fisik. Bahwasanya marmer rumahmu bukan berarti kamu tidak zuhud. Lantai bumimu, ya, lantai tanahmu bukan berarti kamu pasti menjadikan kamu itu zuhud. Enggak. Bisa jadi ada orang yang kaya dia zuhud, bisa jadi ada orang yang miskin dia tidak zuhud. Karena apa? Definisi zuhud itu bukan penampilan fisik. Tapi definisi zuhud itu kata Ibnu Rajab, definisi zuhud itu adalah ketika seseorang yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia, itulah yang disebut dengan zuhud. Saya ulang kembali. Ketika seseorang itu yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia, maka itulah sikap zuhud. Contoh ibu. Contoh. Ibu ingin mendapatkan satu rumah di kota wisata. Harganya 2 miliar. Ada dua pilihan untuk ibu. Ibu ngontrak dulu karena uang ibu baru 1 miliar. Lalu ibu menabung untuk mendapatkan rumah yang ibu mimpikan itu. Dan ibu menabung setiap waktu supaya bisa mendapatkan rumah itu menjadi rumah yang nyaman untuk keluarga ibu. Pilihan yang kedua, ibu mengambil riba supaya ibu bisa mendapatkan instan rumah itu, lalu tinggal ibu mencicilnya
kepada lembaga yang memberikan pinjaman riba. Lalu ibu ketika dihadapkan kepada pilihan itu, ibu lalu tetap memilih untuk tidak mengambil riba dan yakin kalau rumah itu milik saya pasti akan datang dengan cara yang Allah tentukan. Orang komentar sama ibu, "Mbak, kamu katanya nabung ya untuk beli rumah." "Iya." "Ya mana bisa Mbak, kalau pengen beli rumah harus nabung Mbak. Nanti pas ketika kamu sudah kumpul, nanti harganya sudah naik Mbak, sudah ada inflasi." Lalu kita tersenyum dan berkata, "Enggak kok, saya nabungnya pakai emas, makanya tidak terkena inflasi." "Kenapa Mbak tidak ngambil riba aja?" "Enggak lah, saya yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau rumah itu milik saya pasti akan datang dengan caranya Allah. Tapi kalau rumah itu bukan milik saya, apapun cara yang saya lakukan walaupun dengan cara yang haram, dia tidak akan pernah menjadi milik saya." Itu namanya zuhud. Itu namanya zuhud. Paham di sini? Ibu ketika memiliki anak perempuannya umurnya 23 tahun. Lalu orang komen, "Mbak, anakmu si Putri umurnya berapa? 23 tahun. Dia nggak pacaran?" "Enggak." "Kenapa enggak pacaran Mbak?" "Pacaran tidak mendekatkan jodoh dan tidak pacaran juga tidak pacaran tidak mendekatkan jodoh, tidak pacaran juga tidak menjauhkan jodoh." Mbak tahu gak kalau pacaran itu cuma 2? Kalau dia itu bukan jodohnya, berarti dia menjaga jodohnya orang. Yang kedua, kalau itu jodohnya, lah ngapain kita harus bermaksiat, wong itu juga jodohnya pasti datang kok. Lalu dia komen, "Alah mbak hari gini kok anak perempuan kita tidak pacaran, susah nanti untuk mendapatkan keluarga dan nanti bisa menikah." Tapi kita tetap yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwasanya pacaran itu tidak mendekatkan jodoh. Itulah zuhud, yakinnya kita kepada Allah terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Ibu ketika infak, lalu infak nih ada pembangunan, lalu kita infak dengan harga 500 juta. Ada temannya ibu yang tahu, "Mbak, saya dengar kamu infak 500 juta Mbak." "Iya Mbak, 2025-2026 itu Indonesia gelap, ekonomi lagi susah. Harusnya kamu itu jagain uang cash kamu. Orang itu hari ini menahan investasi Mbak, karena kondisi yang tidak menentu. Malah kamu infak 500 juta. Kita tersenyum dan kita berkata, apa yang dititipkan kepada Allah tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah. Itulah zuhud. Paham di situ Bu? Jadi sikap zuhud itu adalah sikap ketika kita yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Bisa jadi ada orang yang yakin kepada Allah dia kaya raya, bisa jadi ada orang yang miskin dia tidak yakin sama Allah. Jadi kalau ibu nanti misalkan ada yang kaya, bukan kaya itu tidak bisa zuhud, bisa jadi yang kaya itu zuhud. Saya ingin menyampaikan ini dulu supaya kita tidak salah asumsi dan tidak salah persepsi. Maaf ya ibu, di komplek perumahan saya dulu, sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu, itu masih sering ada pemulung yang masuk ke komplek rumah sebelum subuh, ngorek-ngorek sampah dia. Semoga Allah merahmati beliau dan merahmati para pemulung. Ketika saya terkadang lagi masuk ke mobil gitu, pergi ke masjid jam 4 lebih 10 gitu, saya kalau ngelihat pemulung kadang-kadang masih ngorek-ngorek itu sampah di depan rumah saya itu, kadang saya ngajak, "Pak, ke masjid yuk, sebentar kok. Kalau bapak kotor, saya kasih sarung. Nanti bebersihnya di masjid. Boleh mandi kok, nanti minta izin ke saya pengurus di masjid." Dia jawab sambil senyum, "Ya mas, nanti gampang." Tapi sampai matahari terbit, dia masih berputar-putar di antara tong sampah ke tong sampah yang lainnya. Tapi terkadang saya ketika pergi ke masjid, ada mobil Mercedes jam 4 kurang sudah berada di masjid dan pemiliknya sudah di saf yang pertama. Apakah orang kaya berarti tidak zuhud kalau kayak gitu? Enggak, bisa jadi yang kaya itu zuhud, bisa jadi yang miskin belum tentu zuhud. Karena zuhud itu sikap hati, Bu. Jadi dunia ini terlaknat, tapi bagi mereka yang zuhud, dunia itu tidak terlaknat. Kenapa? Karena bagi yang zuhud itu, dunia itu ada di bawah kendalinya dia, ketika dia lebih yakin kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Itulah sikap zuhud.
Jadi sikap zuhud itu kalau kita yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ibu misalkan suaminya melakukan kesalahan, ibu memaafkan kesekian kalinya. Orang-orang sahabat ibu, sekal ibu mengatakan, alah, ndak usah dikasih maaf lagi. Laki-laki itu ndak pantas dikasih maaf lagi itu. Tapi kita tetap mengatakan, saya berikan maaf semata-mata karena Allah. Teman-teman ibu ngomong, alah, kalau kamu nggak pernah lihat di TikTok sih mbak, di TikTok tuh kayak gini tuh nggak bisa mbak gitu. Tapi kita tetap yakin kepada apa yang dikatakan Allah daripada apa yang kita lihat di sosial media. Itu namanya zuhud. Jadi disitulah kita mendapatkan bahwasanya dunia itu terlaknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmatnya Allah. Karena banyak orang itu mendapatkan fitnah ketika mendapatkan dunia. Kecuali bagi mereka yang senantiasa terjaga hatinya. Dan salah satu di antara kondisi hati yang terjaga itu apa? Hati yang senantiasa zuhud. Mereka tidak ikut-ikutan terseret pada laknat. Makanya sebelum kita mendoakan anak kita supaya anak kita diberikan kelapangan rezeki, maka yang kita minta kepada Allah itu apa? Supaya anak kita diberikan hati yang zuhud. Doakan anak kita mendapatkan hati yang zuhud. Sehingga kalau hatinya itu sudah zuhud, dia tahu mana batasan halal, mana itu batasan haram. Dan dia tidak pernah ragu untuk senantiasa mengimani apapun yang dikatakan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Itu zuhud. Ibu nyekolahkan anaknya ke pondok. Kerabat keluarga besar ibu ngomentari, mbak, bener kamu masukin anak ke pondok mbak? Iya mbak, S1 aja sekarang banyak pengangguran kok, malah kamu masukkan anak ke pondok, terus nanti kerjanya apa, makan apa mereka nanti kalau di pondok? Kita tersenyum, lalu kita berkata, tidak mungkin toh Allah kalau menciptakan manusia, Allah lalu meninggalkan manusia itu tidak berada dalam pengaturannya dan tidak berada pada aturan rezekinya. Alah mbak susah ngomong sama kamu. Dan kita tetap senyum saja. Dan kita tetap mantap memasukkan anak ke pondok. Itu namanya zuhud. Saya termasuk orang yang pernah dikomentari begitu sama bapak saya. Bapak saya dulu pernah dikomentari. Nama bapak saya Umar Faruk. Dikatakan, walaupun bapak saya seorang kiai ya, seorang ustadz. Ada temannya yang ngomentari ketika saya dimasukkan pondok. Rok, namanya bapak saya Umar Faruk. Saya dengar sendiri ketika saya masuk pondok saat itu di Solo. Ada temannya bapak itu bertamu lalu ngomentari bapak. Rok, anakmu dimasukkan pondok, Rok. Iya mas. Ya Allah Rok, hari gini susah banget nyari uang, nyari rezeki. Kalau nanti Mita ini, saya dulu panggilannya Mita. Kalau Mita ini nanti gak dapet ijazah, terus kerjanya opo? Kamu gak kasihan sama Mita nanti ketika dia gede? Lah, apa mungkin gitu? Anak saya sekolah, anak saya belajar tentang Allah, lalu Allah membiarkan dia tidak berada pada jaminannya dia? Nah, jawaban itu yang saya dengar dari bapak. Di atas kursi coklat rumah saya. Itu masih ingat kursi coklat. Temannya bapak itu terdiam. Tapi di situ saya mencoba mencerna omongan bapak. Setelah saya lama di pondok, setelah saya bisa baca kitab, akhirnya saya paham. Omongan bapak itu omongan orang yang zuhud insya Allah. Bukan bermaksud mensucikan bapak enggak. Tapi ketika bapak yakin bahwasanya bapak itu nyokolahkan saya di pondok, dan pondok saya dulu enggak ada ijazahnya, Bu. Pondok saya dulu enggak ada ijazahnya. Jadi saya harus menemukan ijazah persamaan dulu. Qadarullah ketika akan mengambil ijazah persamaan itu, qadarullah saya keterima dan mendapatkan beasiswa dan tidak membutuhkan ijazah persamaan. Jadi saya enggak dapat ijazah persamaan. Jadi saya ini S1 tapi enggak punya ijazah SMA. Kelihatan kan saya ini wajahnya alumni SMP. Padahal maaf ibu cek di keluarga saya. Keluarga saya, sepupu-sepupu saya itu Undip, ITB, IPB semuanya. Rata-rata. Tapi bapak sama sekali tidak ragu. Padahal saya punya 2 tanggungan kedua kakak saya ketika beliau memasukkan saya ke pondok. 2 kakak saya ini adalah cerebral palsy dan tentunya pasti berada di dalam tanggung jawab saya. Itulah yang dinamakan sikap zuhud. Ibu dagang, tapi ketika taklim, ibu ngaji dulu. Nantilah dagangannya nanti setelah ngaji baru dagang. Lalu orang komen,
Lu justru ketika lagi ngaji kamu buka lapak mbak, itu biasanya banyak ibu-ibu yang bosan ngaji keluar. Saya tidak ngomentarin ibu lo ya. Lalu ibu tetap mengatakan enggak, saya nanti ngajinya ngaji dulu, setelah itu baru nanti nyari rezeki. Itu namanya zuhud. Jadi yakin sama Allah. Dan kita harus ingat, perhatikanlah akal kamu ketika mengambil satu keputusan berpikir, karena apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi dalam takdirmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan hati-hatilah sama pikiranmu, karena pemikiranmu itu bisa jadi menjadi jalan takdirmu. Kalau kita yakin dapat pertolongan dari Allah. Karena begitulah cara kerja kita ketika kita harus meyakini apapun yang dikatakan oleh Allah. Itu namanya sikap zuhud. Ya. Saya punya ibu, saya dulu sekitar 10 tahun lalu ada salah satu ikhwan laki-laki yang jadi driver saya. Saya pernah ceritakan kalau tidak salah kisahnya di sini. Beliau itu anaknya 3 atau 4, dia hanya jualan buku, Bu. Yang biasanya di emper-emper lapak-lapak, tapi sekarang sudah nggak jualan lagi. Dia sekarang bisnisnya sudah naik sedikit. Dulu tuh biasanya juga jualan di Darussalam. Dulu awal-awal sering nyetirin saya, Bu. Saya pernah tanya ke dia ketika saat naik mobil itu, "Akhi, anak antum berapa?" 3 atau 4 saat itu beliau jawab. Saat itu saya masih tinggal di Pamulang. Sebelum saya akhirnya istikharah untuk pindah ke tempat yang betul-betul memberikan kebaikan, yaitu Bekasi. Karena Bekasi itu tempat yang indah bagi yang bersabar. Ya saya insya Allah bersabar. Lah beliau saat itu tinggal di Bekasi dan setiap pagi dia naik motor ke Pamulang lalu nyetirin saya. Atau biasanya ketemu di tengah-tengah. Ustadz, jadwal yang pertama di mana? Di sini. Ya sudah, nanti saya ke situ boleh nggak Ustadz? Boleh, karena saya tidak terlalu strike. Saya pernah ngobrol di mobil Honda Jazz saya yang lama sekali. Saya nanya sama beliau, "Anak antum berapa?" 4. "Berapa antum jualan lapak buku di pinggir masjid itu?" "Ya nggak tentu Ustadz." Terus dia nggak nyebutkan nominal. Saya ngusap punggungnya sambil dia lagi nyetir. "Semoga antum bersabar ya." Apa jawabannya, Bu? Ini, Bu, ini anak cuma tamatan SMP, Bu. Lalu dia sambil nyetir berkata, "Enggak Ustadz, saya tidak bersabar, saya bersyukur." Saya ngomong lagi, "Semoga antum bersabar." "Enggak Ustadz, bersyukur." Nah saya kan merasa, loh kok dibantah lagi. Saya ngomong lagi, "Semoga antum bersabar." "Maaf Ustadz." Dia belum bilang maaf. "Maaf Ustadz, insya Allah akan bersabar, tapi saya belum saatnya bersabar." "Loh kok gimana antum belum bersabar?" "Saya bersyukur Ustadz." "Kenapa antum bersyukur?" "Jadi penjual buku di emperan masjid itu banyak syukurnya Ustadz." Mengalirlah sebuah cerita kisah nyata. Apa kisah nyatanya, Bu? Saya hari itu belajar dari beliau, tukang jualan buku di emper masjid. Dia berkata, "Saya itu Ustadz, kalau pagi habis subuh saya nyiapin buku Ustadz. Modal saya SMS ada pengajian yang mana hari ini, yang insya Allah banyak sekali kaum musliminnya yang hadir. Maka saya kalau sudah nyiapin buku, saya taruh box, taruh di motor saya. Saya karena dapat nih, oh ada kajian di Darussalam, oh ada kajian di Al-Falah, oh ada kajian di sini gitu. Saya jalan. Sepanjang perjalanan tidak ada yang saya minta kecuali hanya Allah, supaya Allah memberikan saya rezeki yang cukup dari jualan buku. Kenapa saya bersyukur Ustadz? Allah hadirkan hati saya itu selalu ingat Allah dalam berzikir setiap saya menyusuri jalan sebelum sampai ke tempat saya menggelar buku. Kenapa Ustadz? Ustadz, jadi pedagang itu kalau tawakalnya kurang, depresi. Karena kita tidak pernah tahu rezeki kita berapa. Ada yang terkadang saya dapat 50.000 Ustadz, terkadang saya dapat 100.000, ada yang dapat 200.000 Ustadz. Kadang saya muter-muter nggak dapat untung sama sekali. Makanya ibu kalau sama orang-orang di pinggir jalan itu nggak usah ditawar. Berapa Bu? 10.000, 1.500 boleh.
Jangan. Berapa harganya Bu? 10.000 Bu. Ya sudah Bu, 200.000 boleh enggak? Nanti pedagangnya ngomong, sombong. Saya lanjutin ya. Maka kata beliau, saya tuh enggak pernah tahu Ustaz. Orang saya gelar buku gitu ya, selalu gelar buku. Saya tuh tidak tahu siapa yang dihentikan oleh Allah untuk beli dagangan saya. Saya nggak tahu Ustaz. Kadang-kadang saya baru menggelar sudah banyak yang datang, ada yang pesan siwak, ada yang beli habatus sauda, ada yang membeli buku, ada yang ngasih saya kembalian terus kemudian dia mengatakan sudah Mas kembaliannya bukan untuk kamu aja. Ada yang kadang saya ngelar lapak itu Ustaz, rame tapi nggak ada satupun yang berhenti di depan lapak saya. Makanya saya kalau pagi itu syukur. Kenapa saya syukur? Karena saya selalu minta sama Allah dan ingat kepada Allah. Kadang-kadang perasaan saya ini mungkin tidak dirasakan sama orang yang mereka bekerja dan sudah mendapatkan kepastian gaji di akhir bulan. Banyak orang itu kalau naik mobil tenang aja mereka Ustadz. Mungkin sambil dengerin musik, sambil dengerin radio. Kenapa? Karena dia tahu jatah rezekinya itu nanti sudah ada di akhir bulan. Kalau saya tidak bisa. Kata beliau, saya tuh sampai terdiam dengar kisahnya Bu. Kalau saya tidak bisa Ustadz. Saya tuh naik motor, Masya Allah, Allahumma rizukni, Allahumma rizukni, Allahumma rizukni, kasih rezeki saya ya Allah, kasih rezeki saya, terus sampai ke masjid saya jual itu. Maka pada saat itulah ketika saya gelar itulah maka akhirnya Allah memberikan kecukupan. Masya Allah, saya nggak pernah ngitung Ustaz, rezeki saya tiap bulan itu berapa, tapi alhamdulillah cukup dan saya tidak punya utang. Saya ini hidup tidak punya utang Ustaz. Dan ibu tahu, saya tidak bermaksud mensucikan seseorang di hadapan Allah. Beliau ini setiap tahun tidak pernah skip untuk itikaf 10 hari. Jadi kalau sudah 20 hari pertama Ramadan, dia jualan 10 hari selesai. Rezekinya setiap dia pagi itu ketika jualan ada keuntungan lebih ditabung 5.000, ditabung 10.000. 10.000 Bu. Yang menurut kita terkadang di kantong aja kita tidak bersyukur. Itu 10.000 dikumpulin setahun. Nanti kalau sudah mendekati 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dia berikan kepada istrinya. Mi, saya 10 hari pengen itikaf, jangan diganggu dulu ya. Ini tabungan saya selama 1 tahun. Dan 10 hari selalu itikaf. Ya. Ini yang disebut dengan sifat zuhud. Yakin dia sama Allah. Makanya saya kalau pernah mendapati di sosial media ada pedagang, ada seorang pebisnis besar, dia mengatakan, kami ini perusahaan, setiap waktu adzan semua pegawainya disuruh sholat. Banyak orang yang mengomentari dari para pebisnis lain dan mengatakan kepada saya, kamu ini owner bodoh, ngurangin efisiensi waktu karyawan untuk bisa memproduksi banyak barang. Tapi saya tidak pernah ragu dan tidak pernah menyesali keputusan saya. Ini yang disebut dengan zuhud. Jadi dunia ini telaknat. Yang tidak telaknat siapa? Salah satunya orang yang mereka hatinya zuhud. Ya. Jadi disitulah kita paham si kaya yang bersyukur sama si miskin yang bersabar dua-duanya utama. Selama mereka bertakwa kepada Allah. Janganlah si miskin berburuk sangka sama si kaya. Janganlah si kaya suka merendahkan si miskin. Dalam kehidupan sunnah tidak boleh. Ibu misalkan dalam kondisi miskin atau saya miskin, kita tidak boleh ngomong, saya sih tidak apa-apa miskin, daripada nanti hisapnya panjang. Tapi ngomongnya itu untuk nyindir, tidak boleh lah. Mbak kaya ya? Ya alhamdulillah dengan nikmat dari Allah. Mbak tahu gak? Semakin banyak barang yang kita ambil, nanti kita lama di kasir. Saya nanti insya Allah ringan Mbak, kasir saya cepat Mbak. Karena banyak barang saya itu sedikit, tidak usah gitu. Karena bisa jadi ada orang yang kaya raya bisa mendahulumu menuju kepada surga ketika dia memiliki banyak karunia. Ketika hartanya memberikan banyak manfaat kepada orang. Tapi ada orang yang memang ditakdirkan miskin karena sesungguhnya Allah tahu kalau orang ini dikayakan malah nanti madharat baginya. Jadi Allah itu menempatkan kita sesuai dengan porsi yang terbaik dalam versi terbaik kehidupan kita. Ustadz, kenapa saya tidak memiliki uang 20 triliun Ustadz? Ibu, kalau ibu memiliki uang 20 triliun, mungkin ibu tidak akan ngaji.
Paham di sini? Mbak ngaji mbak, ada Ustadz Umar 175 jalan ke surga. Surga mana lagi yang saya cari? Saya punya 20 triliun. Jadi terkadang sesungguhnya kita harus paham, Allah itu kenapa kok tidak menjadikan kita kaya raya, hartanya melimpah kayak Elon Musk gitu. Malah kita bingung, Bu. Orang kayak Elon Musk tuh malah bingung kalau menurut saya itu. Mau makan itu sudah bingung mau makan apa. Akhirnya apa yang dipakai? Hanya dolimin orang, nanti ujungnya kalau sudah terlalu banyak dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ya. Makanya tadi saya mengatakan, kalau ibu pengen merasakan nikmatnya durian, tidak usah memiliki kebun durian, repot nanti. Cukup nunggu musim durian, beli 1 buah, cukup. Kadang-kadang Allah itu tidak mau merepotkan kita. Pengen merasakan nikmatnya naik pesawat, udah beli tiket, tidak usah punya jet pribadi, repot kita malah. Paham di sini Bu? Supaya kita tahu caranya kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar. Makanya ketika Nabi mengatakan ala inna dunya mal'unatun, kata mal'unatun itu artinya telaknat, dan telaknat itu artinya jauh dari rahmatnya Allah. Dan sesungguhnya telaknat bagi mereka yang tidak memiliki sifat zuhud, salah satunya ketika menyikapi dunia. Lalu Nabi mengatakan selanjutnya, mal'unun ma fiha, semua yang ada di dalam dunia itu telaknat, illa, kecuali 3. Jadi yang tidak telaknat itu kecuali adalah 3. Kita bahas. Yang pertama yaitu dzikir. Berarti dzikir itu merupakan salah satu di antara pegangan seorang mukmin supaya dia keluar dari zona kehinaan dunia dan zona laknatnya dunia dengan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Dan dzikir itu merupakan sesungguhnya, dan dzikir itu merupakan mata air yang membersihkan kita dari segala macam karat-karatnya dunia di dalam kita senantiasa berzikir kepadanya ketika kita mengingat Allah. Dan berzikir itu memberikan kepada kita banyak untuk mengingat kembali kepada Allah dan menjadikan kita paham bahwasanya kita merindukan perjumpaan kita dengan Allah. Makanya orang yang berzikir salah satunya diantaranya itu apa? Orang yang berzikir itu akan senantiasa merasa rindu perjumpaan dia dengan Allah, zat yang selalu dia sebut di dalam kehidupannya di dunia. Kenapa orang itu membenci kematian? Karena jarang menyebut nama Allah. Akhirnya nama Allah itu menjadi sebuah nama yang dia takutkan ketika dia berjumpa dengannya. Akhirnya memandang kematian membenci. Kenapa dia membenci kematian? Karena dia tidak sering mengingat Allah ketika dia lalai di dalam dia berzikir kepada Allah. Makanya zikir itu merupakan sebuah amalan yang mengeluarkan kita dari zona laknatnya dunia. Dan zikir itu setidaknya ada beberapa contoh. 1, zikir itu apa? Zikir itu sebagaimana ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itulah yang disebut dengan zikrullah yang pertama. Kenapa itu penting? Karena ketika menyebutkan nama Allah maka semuanya akan menjadi berbeda. Kalaulah penyihir saja harus mengucapkan mantranya supaya mendatangkan kekuatan dengan mengatakan abrakadabra, maka barulah penyihir itu bisa mendapatkan kekuatan untuk memberikan keburukan kepada orang. Sama kita itu mendapatkan perumpamaan, kita ini mendapatkan kekuatan ketika kita mengingatkan nama Allah di dalam setiap perjalanan hidup kita. Makanya sudah sering saya ambilkan contoh, ibu, saya sambilkan contoh. Tisu ini kalau tidak ada tulisan Allah, maka tisu ini harganya murah dan tidak ada artinya. Saya pakai untuk mengeluarkan ingus, tidak ada yang marah. Saya pakai untuk membersihkan minyak dari bekas-bekas perjalanan Bekasi dan Narogong, jalan yang luar biasa sejuk dan tenang, maka tidak ada yang marah. Kenapa? Karena di sini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau di sini ada tulisan Allahu Akbar atau ada tulisan Subhanallah, seketika berubah atau tidak? Berubah.
Ketika saya pakai, di sini ada tulisan subhanallah, saya pakai untuk mengeluarkan ingus, ibu pasti marah. Ustadz, itu ada tulisan subhanallahnya. Terus mau apa? Kalau Ustadz masih memaksa, Ustadz lewat mana? Ibu marah. Kalau tulisan ini ada subhanallah, tisu ini lalu saya letakkan di bawah, saya injek, ibu marah atau tidak marah? Marah. Kalau tisu saja ada tulisan subhanallah seketika berubah, sama kehidupan kita ini kalau diisi dengan kalimat-kalimat Allah itu semuanya jadi berubah. Jadi dzikir itu bukan hanya difahami dari sudut pandang fikih, tapi dzikir itu difahami dari sudut pandang bahwasanya Allah itu akan membersamaimu sebanyak kamu menyebutkan namanya. Sebanyak kamu menyebutkan namanya. Maaf ya ibu, ibu disebutkan namanya oleh seseorang, ibu senang atau tidak senang? Senang. Ibu ketemu sama orang, ibu senang ketemu sama dia. Ibu ngobrol, Masya Allah mbak, saya itu senang banget ketemu sama kamu, sudah lama tidak ketemu sama kamu. Terus tiba-tiba dia diam sejenak dan dia berkata, maaf mbak ini siapa? Kok saya lupa ya namanya ya? Yang biasa ketemu di Darussalam ya? Iya mbak, kita sudah mulai lemes itu. Iya sering ketemu saya di Darussalam, tapi namanya siapa? Itu perumpamaan bahwasanya ternyata menyebut nama Allah itu memberikan kepada kita kekuatan, dan itu alasan Allah membersamaimu. Makanya akhirnya yang disebutkan oleh Nabi pertama kali itu apa? Dzikrullah, kamu ingat sama Allah. Karena sesungguhnya berkumpul dengan banyak manusia itu penyakit, maka obatnya cuma satu, menyebutkan nama Allah. Karena menyebutkan nama Allah itu memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Dukun saja ada mantranya. Dukun itu ada mantranya, dan kalau dukun tidak membaca mantranya, maka tidak akan bisa memberikan efek apapun kalau dia tidak membaca mantranya. Orang mukmin itu dalam tanda petik mantranya itu adalah pada kalimat dzikir yang dia ucapkan. Dan dzikir yang pertama itu dzikir ketika menyebutkan nama Allah. Makanya banyak kisah yang terjadi bahwasanya ketika dzikir itu menjadi sebuah kelaziman yang kita ucapkan, betul-betul Allah itu akan melapangkan kehidupan kita dan menghindarkan kita dari bala dan musibah berdasarkan dzikir yang kita ucapkan. Jangan pernah kamu pandang sebelah matamu dengan dzikirmu itu. Karena apa? Dzikir itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya pernah nyampaikan pula di sini, bagaimana ada seorang sahabat disengat kala jengking, bengkak tangannya. Pagi harinya lapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya disengat kala jengking, bengkak tangan saya. Ladaghatni al-aqrafil barihah. Tadi sore kala jengking itu menyengat saya. Yang diucapkan Nabi apa? Kalaulah tadi sore kamu mengucapkan dzikir, a'udzu bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Kalau tadi sore kamu dzikir mengucapkan ya Allah aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna, maka pasti kalajengking itu tidak akan menyengatmu. Kata Nabi itu pasti kalajengking itu tidak akan menyengatmu. Maka Nabi memberikan pelajaran secara langsung kepada kita, dzikir itu menolak bala dalam kehidupan kita. Makanya bisa jadi musibah yang menimpa kepada kita karena kita tidak menyertakan nama Allah, sehingga akhirnya setan dan segala keburukan makhluk yang ada di dalam kehidupan kita bisa mendatangkan maldharat dalam kehidupan kita. Karena dzikir itu jangan dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena dzikir itu kekuatannya itu kekuatan besar. Saya ambilkan contoh yang paling nyata ibu, dalam riwayat Muslim kembali. Saya itu kalau minum, saya mengucapkan dzikir dengan mengucapkan bismillah. Setan bisa minum nggak di sini? Dia bisa minum. Makanya setan itu kalau ada orang minum diliatin. Kalau kita tidak membaca bismillah, setan langsung meminum sebelum kita minum. Dia meminum maknanya dan akhirnya hilang keberkahan air ini karena sudah diminum oleh setan. Ya, makanya kalau kita membaca bismillah, setan sudah tidak bisa minum. Ini bukan berarti nanti kita ngajak setan ya. Kita mau minum. Ngeliatin ya, jangan gitu. Malam ibu, kalau malam suaminya pulang, itu kalau kita pulang masuk ke dalam rumah, lalu kita mengucapkan bismillah assalamualaikum, itu setan yang ngikutin kita dari belakang langsung membuat pengumuman di atas rumah kita, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tinggal untuk kalian para setan di rumah ini dan tidak ada makan malam di rumah ini.
Tapi kalau kita memasuki rumah dan makan malam tanpa membaca bismillah, kita makan, kita masuk rumah langsung masuk dan kita makan langsung makan, maka syaitan membuat pengumuman di atas rumah kita, mabita lakum wal asya. Ini rumah untuk kalian, yaitu check in di rumah ini gratis, makannya gratis. Makanya Rasulullah pernah menjumpai ketika ada seorang sahabat, Nabi itu pernah ngelihat seorang sahabat lagi makan lahap. Lalu Nabi ngeliatin, terus tiba-tiba tertawa. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa ketika melihat sahabat itu sedang makan? Lalu Nabi berkata, tadi sahabat itu ketika makan lupa membaca bismillah, setan itu lahap makan bersama mereka, bersama dia. Setelah itu dia ingat untuk membaca bismillah dan mengatakan bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Seketika setan memuntahkan apa yang mereka lahap dari makanan itu. Itu kalimat dzikir. Makanya dzikir itu menjadikan apa? Supaya kita tidak mendapatkan laknat. Makanya semuanya perkara di dalam kehidupan kita, di dalamnya ada doa. Bahkan ketika seorang laki-laki sedang dikuasai syahwatnya dan biologisnya, ketika akan mencampuri istrinya pun tetap ada doanya. Kenapa? Supaya bisa menjadi proteksi dan menjadi filter dari dirinya dari berbagai macam musibah. Karena bisa jadi musibah itu terjadi karena lupanya kita untuk mengingat Allah. Kita lupa untuk menyertakan mantra kita dalam tanda petik untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Makanya Nabi lalu mengatakan dunia ini terlaknat kecuali yang pertama dzikir, dan dzikir yang pertama itu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan itu kalimat yang powerful. Makanya kita mendapati ada salah satu penyihir dari Rusia, masih bisa dicek itu di YouTube. Seorang penyihir Rusia perempuan itu, dia termasuk salah satu penyihir terkenal dari Gen Z viral di Rusia. Dia ditanya, siapa korban yang paling susah kamu hadapi? Kalau saya akan mendatangkan santet untuk keluarga muslim. Itu kayak mereka itu dilindungi satu kubah, yang kubah itu tidak bisa ditembus dengan apapun, karena mereka membaca ayat-ayat yang mereka baca sebagai dzikir mereka di dalam tidur mereka dan istirahat mereka. Lu yang memberikan testimoni dukun itu memberikan kepada kita tentang sebuah arti pentingnya bagi kita untuk senantiasa membasahi lisan kita untuk berzikir. Kenapa kamu harus berzikir? Karena kita tidak tahu takdir kita yang terjadi di masa mendatang itu apa. Dan bisa jadi kita diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari musibah, itu disebabkan karena ucapan zikir yang kita lantunkan sebelumnya. Karena zikir itu menolak berbagai macam bala dan musibah. Pernah saya sampaikan, ada dua kisah nyata yang saya sampaikan. Yang pertama, yaitu kisah yang saya dapatkan dari orang Mesir. Ketika seorang dokter terkenal di Mesir menceritakan sebuah peristiwa. Dan ini terjadi di awal tahun 90-an, di awal tahun 2000-an. Ada seorang dokter Mesir, terkenal Bu. Satu waktu dia itu ketika akan mengadakan satu seminar di satu negara wilayah di Mesir gitu. Harusnya dia tuh naik pesawat. Qadarullah pesawatnya itu tiba-tiba gagal terbang karena kondisi cuaca yang tidak bisa dipastikan, dan dia tidak bisa untuk menggagalkan dan mengcancel seminar itu. Akhirnya karena beliau ini orang terkenal, dokter terkenal, karena beliau dokter terkenal, timnya lalu mengatur perjalanan darat. Maka jalanlah dia ke perjalanan darat. Perjalanan darat ditempuh, tiba-tiba mobil yang sudah dipersiapkan dengan mobil yang paling bagus, karena beliau dokter yang terkenal kaya raya gitu. Maka di tengah perjalanan tiba-tiba berhenti, rusak mesinnya, padahal itu mobil baru. Ketika rusak, akhirnya harus diperbaiki dengan segala macam cara, dan saat itu tidak jauh dari satu perkampungan. Qadarullah dokternya tiba-tiba sakit perut. Ketika dokternya sakit perut, maka akhirnya timnya mencoba untuk mencari dan mengetuk pintu rumah mana yang berkenan untuk bisa memberikan fasilitas kamar mandi dan toilet untuk sang dokter. Ada satu rumah yang tidak jauh dari lokasi mobil itu yang rusak. Akhirnya dia dipersilakan ngetok pintu, dia masuk. Dan ketika masuk, tiba-tiba disuguhi ada seseorang yang sakit di atas tempat tidurnya. Dia melihat dokter itu, dan keluarga itu tidak tahu kalau itu juga dokter.
Karena pada saat itu kondisinya belum semaju teknologi dan informasi pada zaman sekarang. Terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, awal tahun 2000-an. Maka dia ngeliat orang sakit itu, tapi pada saat itu kondisi perutnya memang sedang tidak bersahabat, dia segera untuk pergi ke toilet. Setelah selesai, dia menyampaikan terima kasih, dia mencoba untuk basa-basi. Nanya, "Loh, ini kenapa?" Dilihatin, dan itu dia tahu ini penyakit apa. Karena dia ingin menyampaikan terima kasih, dia memberikan notulens kepada ibunya yang menjaga itu. "Bu, ini surat, nanti ibu pergi ke Kairo, nanti ibu cari nama saya, ini nomor telepon kantor saya, di rumah sakit saya pastikan saya akan nanganin. Saya tahu ini insya Allah. Saya insya Allah akan menangani anak ibu dengan izin Allah." "Oh ya, terima kasih." Dan di situ dokter tidak menyertakan namanya. "Pokoknya telepon aja di sini." Nah udah, lalu akhirnya pisah. Dokter itu akhirnya melanjutkan perjalanan. Tidak sampai seminggu, ibu itu datang ke Kairo, ke kantor sang dokter. Dan ketika datang ke kantor ke dokter, dia nanya, "Ini dokter siapa?" "Dokter Fulan." Dia kaget. Kenapa? Karena ternyata dokter itu adalah dokter yang dia sudah cari, berusaha untuk menemuinya, tapi dia tidak kunjung mendapatkan waktu ketemu dengan sang dokter. Dan ternyata dokter yang datang ke rumahnya dan memakai dan meminjam toilet rumahnya itu dokter yang selama ini dia cari, karena dia berikhtiar untuk mencarikan kesembuhan untuk anaknya. Ketemu sama sang dokter. Sang dokter tentunya ingat, terus kemudian menangani. Tidak sampai 2 bulan 3 bulan, dengan izin Allah anaknya sembuh. Lalu sang ibu menceritakan, "Pak dokter, saya pengen cerita kisah nyata." "Iya, saya tuh sebenarnya sudah pengen berusaha untuk menemui Pak dokter dari setahun yang lalu, tapi birokrasi yang ada di rumah sakit tidak kunjung mempertemukan saya, karena jadwalnya Pak dokter dengan pasien itu sangat banyak sekali. Dan akhirnya saya putus asa, makanya saya pulang, karena saya tidak punya keluarga dan tidak punya kerabat di Kairo, dan saya pulang." Dan ternyata dokter yang justru datang ke rumah saya dan meminjam toilet saya. Dokternya kaget. Lalu dokternya itu bertanya, ibu tahu nggak kenapa saya bisa meminjam toiletnya ibu?" "Kenapa?" "Saya akan ngisi seminar di kota ini. Dijadikan pesawat gagal terbang karena kondisi cuaca. Tim saya memindahkan saya dengan mobil, dan mobil itu ternyata rusak dan tidak jauh dari rumahnya ibu." Lalu pertanyaan sang dokter itu apa? Amalan ibu apa sampai Allah kirimkan saya meminjam toiletnya ibu, dan akhirnya saya ketemu dengan anaknya ibu? Ini kisah nyata. Maka seketika sang ibu nangis dan bertakbir. Lalu dia berkata, "Selama setahun ketika saya gagal untuk mendapatkan pertemuan dengan dokter, tidak ada yang saya lakukan kecuali zikir dan selalu berusaha untuk beristighfar setiap waktu. Astagfirullah, 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 terus-terusan. Dan sudah tak ternilai berapa kali dan berapa ribu saya beristighfar." Dan ternyata sang dokter langsung bertakbir dan mengatakan, "Benarlah perkataan Nabi, tidaklah orang yang mereka berzikir dan beristighfar kecuali yang sempit dijadikan lapang oleh Allah." Dan itu kisah nyata. Siapa yang bisa menjadikan pesawat menjadi rusak, menjadi gagal terbang? Allah. Siapa yang menjadikan mobil tiba-tiba bisa berhenti di depan rumahnya beliau? Allah. Untuk siapa? Untuk para hamba yang senantiasa setia memuji namanya Allah di setiap waktu. Ini kisah pertama. Kisah kedua, ini salah satu dari jamaah saya yang lama tinggal di Pamulang. Beliau ini pulang ke kampung halamannya di Padang, kampung halaman suaminya. Perjalanan di Sumatera ngelewatin Lampung, suaminya nyetir, malam nyetir, paginya kelelahan. Dia berkata sama istrinya, "Bu, Mi, tolong gantiin sebentar, mau tidur. Sebentar aja, setengah jaman atau 40 menitan lah, nanti saya lanjutkan." "Ya Bi, insya Allah saya gantiin. Tapi kita zikir pagi ya." "Zikir pagi." Berhenti mereka di pinggir jalan, zikir pagi. Subhana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala. Setelah zikir selesai, kemudian pindahlah lokasi. Sang suami di kursi penumpang, istri di kursi setir. Jalan bersama dengan putrinya 2 di belakang. Perjalanan nyusur, sang istri masih lelah. Lalu terkena microslip
dalam beberapa sekian detik, gitu. Dan jalan Sumatera itu kan penuh dengan jurang. Ibu tahu mobilnya apa? Mobilnya R3. Tahu R3? Honda, Suzuki. Maka ketika kena microslip, maka langsung jatuh ke jurang. Orang-orang di atas yang melihat kejadian itu langsung teriak mereka, ya Rob, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan menyangka tidak ada yang selamat karena curamnya jurang itu. Maka mobil itu meluncur bebas tanpa bisa dikendalikan dan tidak bisa dipencet remnya. Semua yang ada di dalam terantuk-antuk terus. Dan semua yang di atas menyangka meninggal itu semua. Mobil itu terus meluncur dan akhirnya berhenti dengan sendirinya ketika tertambat dengan satu pohon besar. Dan ternyata qadarullah 4 penumpang di dalamnya baik-baik saja. Hanya lecet-lecet saja, tidak ada yang patah tulang, tidak ada yang retak tulang. Mobilnya ya, barat-barat diangkat dari atas, dan semua yang di atas itu mereka takjub karena tidak ada yang meninggal. Karena melihat kondisi curamnya jurang itu tidak mungkin tuh, bukan karena pertolongan Allah. Beliau ketika habis mudik itu kemudian silaturahmi ke rumah saya untuk silaturahmi Idul Fitri, yang ibu-ibu tidak pernah silaturahmi ke rumah saya. Maka beliau silaturahmi Idul Fitri ke rumah saya dengan ini cerita kejadian itu. Pertanyaannya ibu sederhana. Pertanyaannya apa? Ustadz, apakah itu bagian dari zikir kami ketika memberikan kepada kami pertolongan? Saya yakin menjawabnya iya. Lalu saya sebutkan hadis tentang seorang sahabat yang disengat kalajengking. Apa yang kita dapatkan? Dunia ini terlaknat, Bu. Tapi laknat itu tidak akan bisa menyertai kalau lisan ibu senantiasa mengingat namanya Allah. Zikir itu jangan hanya difahami dengan jumlahnya 3.333, 2.222. Enggak. Zikir itu difahami sebagai why-nya kita tuh, why-nya kenapa harus berzikir? Karena kalau kamu menyebutkan nama Allah, tidak mungkin Allah itu meninggalkan orang yang saling menyebut namanya setiap waktu. Apa kata preman, Ibu? Kalau Ibu kenalan preman di Pulau Gadung, apa perkataan preman kalau preman itu takjub sama Ibu? Premannya nanti ngomong, Mbak, saya senang sama Mbak. Mbaknya orang baik. Nanti kalau lewat Pulau Gadung diganggu sama preman, Mbak, sebut nama saya 3 kali, Mbak. Sebutkan Mbak itu sahabat saya. Nggak ada yang ganggu Mbak. Pernah kita dapat ilustrasi kayak gitu? Akhirnya benar, pas diganggu, saya temannya Pono. Wih, temannya Pono kan? Iya, minggir. Kalaulah kita menyebut nama preman yang kita kenal dan dia mengenal kita, bisa menjadikan kita selamat dari keburukan preman yang lain, apalagi menyebutkan nama Allah. Ibu, dunia ini banyak anjingnya yang siap menggigit kita. Dalam ilustrasinya, kalau ibu pengen selamat dari gigitan anjing dalam tanda petik, pastikan ibu itu mengenali kepada pemilik anjingnya supaya anjing itu tidak menggigit ibu. Itu ilustrasinya kata para ulama. Saya ambilkan contoh. Ibu tinggal di satu gang. Ibu mau pergi untuk ngantar anak sekolah. Di ujung gang ada anjing galak, gonggong, dan siap melukai orang yang melewati mereka dan mengejar orang yang melewati mereka. Pada saat itu ada 3 pilihan. 1, ibu nantang anjingnya, dan ibu duel habis-habisan dengan anjingnya. Itu pilihan A. Pilihan B itu apa? Ibu tidak jadi ngantar anak dan pastinya ibu rugi. Karena banyak kebaikan yang harusnya ibu dapatkan tidak jadi ibu dapatkan gara-gara ibu tidak jadi pergi. Atau yang ketiga, ibu menelpon pemilik anjingnya. Pak, iya, itu anjingnya kelihatannya lepas deh, Pak. Saya mau lewat, Pak. Gimana ini hak kita bertetangga kalau kayak kita begini, Pak? Oh, siap, Bu. Ibu mau ngantar anak ya? Iya, saya nggak tahu kalau pagernya terbuka. Langsung dia manggil, anjing, masuk anjing. Saya nggak tahu nama anjing. Maka anjingnya dimasukkan ke dalam pagar.
Maka ibu bisa ngelewatin jalan itu atau tidak? Itu kata Imam Ibnu Qayyim itu kayak gitu. Dzikir itu kamu berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang bisa jadi kamu jumpai. Makanya kalau kita tahu dunia ini adalah sebagaimana hutan belantara yang begitu banyak anjing-anjing gila yang bisa melukai kita, jangan nekat ngelawan anjingnya sendirian. Mintalah tolong sama Allah, telepon sama Allah, komunikasi sama Allah, berhubungan sama Allah, supaya Allah hindarkan kamu dari anjing-anjing liar yang siap menyakiti kehidupanmu. Itulah dzikir. Jadi dzikir itu jangan hanya difahami berapa pahalanya, udah pahalanya biar Allah yang ngatur. Dzikir itu jangan dibebani dengan hitungan-hitungan yang terlalu memberatkan. Harus 9.999 kali. Nanti ngitung lupa, dari awal lagi. Tapi dzikir itu ucapan terus untuk membentengi diri kita setiap waktunya, karena tidak ada yang menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari laknat kecuali adalah dzikir. Dzikir itu merupakan perkara besar. Ibu kecil tapi menjadi besar karena dzikir. Kita ini kerdil tapi menjadi besar ketika kita berzikir. Kita itu hanyalah seujung kuku di atas kehidupan dunia ini, tapi kita menjadi besar kalau kita itu berzikir. Kenapa? Karena kita tahu backingan kita itu siapa kalau kita berzikir. Kenapa kamu dzikir sih, Mbak? Karena saya tahu backingan saya itu siapa, makanya saya berzikir. Karena saya tahu anjing liar itu dalam kehidupan itu banyak, makanya saya berzikir. Dan dzikir itulah yang akan menjadikan kita selamat pada perjalanan kita, supaya kita tidak perlu berjibaku dengan anjing-anjing liar yang siap untuk merobek dan siap mengancam keselamatan kita. Maka yang pertama itulah yang disebut dengan dzikir. Yang kedua, perkara apa yang bisa menyelamatkan kita dari laknatnya dunia, yaitu adalah amal solih. Yang ketiga adalah ketika kita mempelajari atau mengajarkan ilmu. Yang kedua dan yang ketiga insya Allah kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Barakallahu fikum. Kita baru membahas satu tentang dzikir. Ustadz, dzikir apa yang paling tepat? Subhanallah atau Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dzikir yang paling tepat itu disesuaikan dengan kondisinya pada saat itu. Kalau ibu banyak maksiat, maka tidak ada dzikir yang paling utama kecuali apa? Istighfar. Kalau ibu sedang terbebani dengan pikiran-pikiran liar kemana-mana, maka tidak ada dzikir yang paling baik kecuali subhanallah. Kalau ibu sedang mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam hidup, maka dzikir yang paling penting apa? Alhamdulillah. Itu. Ibu ketika melihat suami, ibu ingat, masya Allah banyak sekali dosa-dosa ibu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Ibu ternyata memiliki pemikiran-pemikiran yang membuat kita sering khawatir dan sering sedih gitu tentang masa depan. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita ngelihat anak sakit, kita khawatir, pikiran kita liar kemana-mana. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dzikir itu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita yang paling afdal dan yang paling utama. Sebaik-baik dzikir, maka sesungguhnya dzikir pagi dan dzikir petang. Dan itu bisa memberikan kepada kita banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Saya kira cukup kajian kita hari ini, sudah 10:30. Semoga Allah memberkahi kita dan kita masih menuju pada poin yang ke-16, part yang kedua. Apa artinya amal solih dan apa itu artinya belajar dan mengajar yang bisa menyelamatkan kita dari zona laknat pada kehidupan di dunia sama datang. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita. Dan saya ingin sampaikan Ibu, insya Allah Samila akan mengadakan sebuah kelas yang diberikan judul menenangkan hati, menenangkan hidup, menenangkan jiwa. Menenangkan hidup, memenangkan jiwa. Sudah ada? Belum? Ya. Nanti sedang. Insya Allah acaranya diselenggarakan di daerah Bintaro di Double Tree. Silakan, ini merupakan batch yang kedua dan ini sangat terbatas. Ibu kalau ingin mengikuti acaranya supaya kita tahu cara kita untuk menenangkan hati kita dan memenangkan jiwa kita di dalam kehidupan.
Insya Allah akan diselenggarakan di daerah Bintaro di Double Tree. Kemarin kita mengadakan batch yang pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibu-ibu yang ingin untuk mendapatkan kelapangan bersama dengan sang suami dan keluarga tercinta, mari kita berkumpul di Taman Ilmu. Insya Allah kita itu seharian ibu, dari jam 8:30 sampai jam 3 sore di hotel. Nanti insya Allah akan kita pelajari bersama-sama bagaimana menenangkan hati kita dan melapangkan jiwa kita. Informasi ini semoga bermanfaat, dan kalaupun ibu bisa share kepada yang lain, alhamdulillah. Saya ambilkan contoh. Harinya tanggal 8 November jam 9 sampai jam 4 di Double Tree Hilton Bintaro. Registrasinya di WhatsApp 0857 751 50057. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Mari kita tutup kajian kita pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari insya Allah. Ibu, tolong diangkat tangannya ibu semuanya. Kalau ibu sedang merasakan beratnya melakukan ketaatan, sedang berat menjalankan sesuatu yang di situ ada banyak pahalanya, mintalah tolong kepada Allah. Pegang dadanya, lalu ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tiba-tiba ibu diliputi rasa khawatir tentang masa depan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibu sedang sulit untuk taat kepada suami ketika suami pernah melakukan kesalahan dan ibu sedang teraduk-aduk memorinya ketika kesalahan itu teringat oleh ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah itu akan memberikan kepada kita keringanan dan pertolongan di dalam apa yang kita hadapi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Kalau ada guru dan jamaah yang keluar bareng-bareng, yang didahulukan gurunya atau jamaahnya? Gurunya. Maka saya alhamdulillah gurunya, saya lewat dulu. Semoga Allah memberkahi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.